gas. Nih ada kayu gede-gede, tak masukkan ke dalam sana ya. Berat bro, kayunya bro. Ini kayunya mau tak ratain, dikepras dulu ketebelan bro. Ini tebelnya 6 cm, sementara kita butuhnya 4,5 cm ya. Ini workshopnya lumayan keren karena outdoor dan suasananya juga sering hujan di daerah sini dan sangat nyaman dan enak, membahagiakan banget, apalagi kalau malam-malam sama Darmi. Nuansa roman pecisannya terasa banget di sini ya. Saya diberikan kesempatan bersama PT Petro Lancar Sakti. Nah, PT Petro Lancar Sakti ini salah satu vendor terbesarnya Alfamart dan Indomaret, bahkan bisa dibilang 80% penyedia peralatan untuk tokonya Alfamart, Indomaret seluruh Indonesia. Dan kebetulan ownernya tetangga istri saya ya, nggak perlu tahu istri saya orang mana gitu, yang penting Darmi orang sini. Oke, karena gini ya, karena PT Petro ini mau mengembangkan bisnisnya di bidang art, resin art lah intinya. Nah ini yang kita buat sekarang ini di pemulaan itu revertable. Nanti kalian kalau mau berminat meja-meja yang saya kerjakan untuk PT Petro ini, silakan cek deskripsi video ini atau bisa email ke saya atau bisa hubungi admin saya. Nanti kalau kalian mau kerjasama dengan kami, gampang, pokoknya bisa diatur. PT Petro ini bukan kaleng-kaleng bro, karena untuk pengembangan bisnisnya ini mau memasarkan kerajinan UMKM-nya orang Indonesia, terutama yang berkaitan dengan alam, kayu salah satunya. Nah kayu-kayu seperti ini kan kayu limbah ya sebenarnya, tapi kalau kita bisa olah, bisa punya harga jual yang sangat lumayan tinggi. Dan tentunya PT Petro ini akan membangun usaha jauh lebih besar dan akan merekrut artisan-artisan Indonesia yang akan diajak kolaborasi, termasuk saya ya, yang pertama kali. Mudah-mudahan nanti harapan saya Petro makin berjaya dan bisa memberikan lapangan kerja, terus bisa berkolaborasi dengan semua UMKM yang ada di Indonesia. Amin. Mengenai yang saya buat ini, nanti ini ya bolak-balik ini revertable judulnya, tapi intinya mau tak ratakan dulu. Mana ya tadi ya? Gas. Dan ini kayunya udah tak tipisin, terus ini tak beskot. Beskot itu memberi lapisan supaya tidak ada pori-porinya lagi. Ya minim pori-pori lah ya, minimal ya. Di video-video lain itu udah tak jelasin dan sering tak praktekin. Ini dikuas saja pakai epoksi yang jenisnya coating. Saya rasa teman-teman udah paham. Terus karena kayunya ini udah tak potong-potong, terus tinggal naruh di moldingnya. Nah pembuatan moldingnya juga di video-video lain juga banyak. Ini tak lapisin plastik seperti biasa. Dan mau saya susun dulu. Ini lumayan berat bro kayunya. Ini mau tak susun satu-satu. Nah di bagian sini ini ada 4 potong kayu. Ini bagian pinggir. Oh sorry, ada 5 ya bagian kayunya ya. Ini kayunya tak banyakin supaya resinnya rada irit guys. Nah untuk resin epoksi sendiri saya memakai jenis casting perbandingan 21.
Kenapa harus casting kalau untuk ngecor seperti ini? Karena kalau karakter casting itu kan slow curing ya, nggak terlalu cepet keras. Ngecor begini terlalu cepet keras juga akibatnya akan overhead. Saya juga sering sih kalau ngecor casting pun bisa overhead. Jadi namanya casting itu belum tentu menjamin dia nggak bisa overhead. Ya pasti bisa kalau dia terlalu panas dengan suhu ruangan tertentu yang mengakibatkan dia bisa overhead. Oke, udah tak susun rapi, rata, bagus, mantap. Oh ya, ini masalah ukuran. Ini tak jelasin, nanti dikata huak ya. Biasanya kalau sama orang terkenal itu suka dibikin huak ya guys ya. Jadi gini, ini ukurannya 90 kali 180, tapi saya lebihin 2 cm karena nanti mau saya potong lagi. Ya biasalah ya, zaman now kalau nggak dijelasin gitu nanti dibilang huak. Kalau daripada kita dikata-kata ya, daripada mengkata-kata saya, mending kalau misalkan ya ini umpomo, ini umpamanya ada orang bilang, oh si A penggelapan dana atau pencucian otak gitu ya, mending dilaporkan ke polisi aja bro. Saya jelas channel YouTube-nya ada, IG-nya ada, TikTok-nya ada. Roy bukan arsitek, nama Roy itu bukan nama palsu, asli sesuai dengan KTP, tapi Roy-nya panjang gitu loh bro. Jadi di situ ada namanya Roy gitu. Jadi gampang banget. Nah, kalau nyari identitas saya itu sangat mudah, aman, gampang, dan bisa ditanyakan sama Darmi gitu loh. Karena kita bukan kaleng-kaleng bro. Biasanya si kaleng-kaleng rusak ini yang bikin hidup orang nggak tenang ya. Oke, ini perbandingannya 2:1, jenisnya casting. Tak bulan baleni terus cara menjelaskannya. Jadi kalau punya masalah sama orang terkenal itu gampang ya. Identitasnya itu gampang banget dicari bro. Wah, nggak susah. Yang susah itu bermasalah sama orang nggak terkenal. Jadi gimana mau nyarinya ya? Wanted nggak bisa, polisi pun sangat susah mencari, mengidentifikasinya itu sangat kesulitan gitu loh. Jadi kalau bermasalah sama orang terkenal yang katanya bla 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 bla, gampang banget, tinggal dilaporkan ke polisi, akun YouTube-nya ada, dan kalau mau nangkep mencari saya gitu loh. Tak satukan dulu di dalam sini, soalnya ini nanti ember yang gede ini mau tak vakum biar cepet ya. Kebetulan vakumnya gede bro, jadi sekali masukin ke dalam vakum itu bisa 20 literan ya. Ini ngaduknya saya itu per 5 liter, jadi nanti saya vakumnya hanya per 10 liter aja. Vakum camber ini lumayan gede ya alatnya, tapi embernya kurang gede. Cukup dihidupin seperti ini. Mana ini saklar, dia hidup nyedot sendiri gas. Nanti bubble-nya itu bisa keluar sendiri. Karena kalau casting itu saran saya ya, walaupun casting yang saya pakai ini bubble-nya itu bisa hilang sampai 70%, untuk mencapai 100% saya sarankan pakai alat ini gitu, biar maksimal bening. Udah hilang bubble-nya, tak tuangin. Oke guys, ini layer pertama ternyata udah kering tapi masih lembut gitu. Nanti kita langsung tuang lagi, terus tuang lagi gitu ya, seterusnya kayak gitu. Nah di belakang saya ini berisik banget ya, karena tempat kita ini sedang ada renovasi untuk workshop kita supaya steril. Ini transparan, memang saya sengaja minta ini biar terkesan natural, karena biasanya saya itu berada di ruangan-ruangan elit gitu, tapi saya memilih sekarang ini membuat konten di nuansa natural. Kelihatan ada bambunya, enak banget pokoknya. Di belakang ada orang 15-an kerja sedang nyiapin tempat workshop kita untuk membuat konten, dan di sebelah sana nanti untuk pelatihan juga
karena udah banyak teman-teman yang ingin ikut kelas bukan arsitek pelatihan river table seperti ini. Jangan khawatir, kelas akan kita buka terus dan mudah-mudahan bukan arsitek membawa manfaat buat teman-teman walaupun statusnya bayar ya, tapi yang dibayarkan itu kita kembalikan untuk mencukupi fasilitas kalian gitu. Karena belajar di BA itu bukan sekedar pergi ke sini nggak bawa apa-apa, pulangnya bawa top table. Ada 3 top table yang bisa kalian dapatkan dan fasilitasnya juga kita cukupi ya, sehingga belajarnya itu bisa nyaman, tenang, aman, damai, sejahtera, kayak ngopi kopi Darmi. Wes, kita siramkan dulu. Oke guys, setelah pengamplasan berkali-kali mulai dari grid nomor 80 terus finishnya di angka nomor 400 baru kita spray lagi ini karena saya memakai efek clear doff. Nah, untuk clear doff-nya sendiri bebas mau pakai yang jenis poliuretan atau akrilik bebas ya. Kalau saya memakai akrilik ini tapi udah tak udek, udah seperti susunya Darmi. Ini tinggal tak semprotkan aja. Untuk mengenai pengudek-udekan ya semua produk coating itu pasti ada aturannya masing-masing. Baca aja ya. Kalau mengenai produk clear untuk lapisan akhir itu bisa pakai yang gloss atau pakai matte atau pakai doff, itu bebas, tergantung atau sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini langsung tak semprotkan aja.
Oke guys, selesai sudah untuk pengerjaan proses finishingnya tadi pakai clear doff. Dia jenisnya yang saya pakai itu akrilik. Kelebihan akrilik untuk coatingnya ialah dia tidak yellowing dan kerasnya juga luar biasa. Tapi kalau di Clearview akrilik itu kerasnya kisaran waktu 1 mingguan baru keras maksimal. Tadi step-stepnya udah dilihat sendiri ya untuk pembuatan ini. Dan warnanya ini warna yang nggak begitu solid dan ini agak semi transparan karena memakai clear doff. Nih hijaunya hijau giok. Saya juga hari ini hari Minggu mau weekend dulu nanti sama Darmi jalan-jalan ke mana Ancol, ke Pik, terus ke utara, ke pinggir laut, mancing keributan, mancing kerusuhan gitu biar kayak orang-orang masuk TV gitu. Mudah-mudahan di tutorial kali ini membawa manfaat buat kalian semua, jauhi narkoba, cedekin janda supaya janda-janda di Indonesia ini ada yang ngopeni gitu bro. Karena banyak janda sekarang ini karena ditinggal pergi sama suaminya. Kalau milih janda ya random bro, jangan yang cantik-cantik aja, kasihan yang jomblo masih banyak yang nanti dipilih yang cantik-cantik aja, kasihan jomblo pada nggak laku kawin, malahan jandanya yang cantik-cantik aja yang disikat. Oke, ini mudah-mudahan ini kakinya ya, mengenai kakinya memang nggak sengaja ya karena kakinya nggak datang-datang gitu, keburu mau tak review gini. Kebetulan kerjaan saya lagi banyak banget. Ini di belakang ada sekitar 100 lebih panelnya yang mau kita tuang epoksi. Itu nanti mau kita buat kecil-kecil, mosek kita potong-potong. Terus kita juga ada persiapan pembuatan tulisan BSD City, gede banget, terus nyala gitu di sebelah sana di workshopnya. Tapi ya kita selalu update untuk membuat konten-konten yang berkualitas dan ini memakai resin epoksi, tidak kaleng-kaleng. Kalau kaleng-kaleng ya omprengan. Oke, tunggu video selanjutnya, like, subscribe. Jangan lupa, bentar lagi mau jalan sama Darmi. Ciao.